Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami dari kelompok 8 BK Palembang. Perkenalkan, nama saya Husul Kamila dari BK Indralaya. Saya ditemani oleh kedua rekan saya, yaitu Dapi Rizanti dari BK Palembang dan Rahma dari BK Palembang. Di sini kami akan memaparkan materi tentang rasional pelibatan orang tua dalam pendidikan, jenis-jenis pelibatan orang tua, hambatan pelibatan orang tua, dan program pelibatan orang tua. Selamat menyaksikan. Baiklah, perkenalkan, nama saya Husul Kamila. Di sini saya akan memaparkan materi tentang rasional pelibatan orang tua dalam pendidikan. Pelibatan orang tua dalam pendidikan anak, khususnya pada anak usia dini, menjadi sebuah keniscayaan yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada pasal 56 menyatakan bahwa masyarakat berperan dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Hal ini yang mendasari 3 pilar pendidikan, yaitu sekolah, keluarga, dan masyarakat. Orang tua yang terlibat aktif baik secara kuantitas interaksi dengan guru di sekolah maupun secara kuantitas dengan mendukung program pembelajaran anaknya di sekolah dan akan berpengaruh positif terhadap perilaku anaknya di sekolah. Karakter seorang anak akan tumbuh dengan baik jika berada di lingkungan yang baik. Rumah adalah lingkungan keluarga pertama terdekat bagi anak. Menurut William Burnett, keluarga merupakan tempat yang paling awal dan efektif untuk menjalankan fungsi Departemen Pendidikan. Dalam keluarga, ayah dan ibu yang paling berperan. Orang tua adalah mitra sekolah. Orang tua merupakan pendidik pertama bagi seorang anak. Hakikat pendidikan berbeda dengan pembelajaran. Pembelajaran adalah suatu aktivitas atau proses belajar, mengajar. Makna pendidikan lebih luas. Pendidikan dilakukan oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Menurut Epstein tahun 1995 ada beberapa jenis keterlibatan orang tua yang bisa dilakukan oleh pihak sekolah, yaitu dalam bentuk parenting, komunikasi, volunteering, belajar di rumah, pengambilan keputusan, dan pelibatan orang tua dalam pelayanan masyarakat. Parenting, program ini dilakukan dengan tujuan untuk membantu orang tua dalam mengkondisikan lingkungan kaya literasi dan membantu siswa untuk suka membaca dan bersedia untuk mengulangi kegiatan membaca kembali sampai terbentuk kebiasaan. Volunteering, jenis pelibatan orang tua sebagai sukarelawan keluarga yang diperkenalkan Athens pada tahun 1995 juga digunakan di NBBS. Volunteering merupakan kegiatan melibatkan orang tua secara sukarela untuk mendukung program literasi di sekolah. Kolaborasi dengan masyarakat. Kerjasama sekolah masyarakat diartikan sebagai hubungan sekolah dan masyarakat sebagai individu, organisasi, bisnis yang membentuk baik secara langsung dan tidak langsung. Perkembangan sosial, emosional, fisik, dan perkembangan intelektual siswa. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan mengenai hambatan pelibatan orang tua dalam pendidikan anak usia dini dan program pelibatan orang tua dalam pendidikan anak usia dini. Kendala orang tua dalam pendidikan dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama, faktor eksternal dan faktor internal dalam pendidikan anak. Faktor internal, kendala yang dihadapi orang tua adalah kecakapan dalam hal mendidik anak. Dan kendala faktor eksternal yang dihadapi oleh orang tua adalah media pembelajaran. Maka perlu solusi dalam memberikan kecakapan kepada orang tua, baik dari pemerintah maupun sekolah, serta penggunaan media yang ada di sekitar orang tua dan anak usia dini, agar dapat melakukan pendidikan secara efektif tanpa kendala pada masa pandemi COVID-19 yang mampu menjawab tantangan di era globalisasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai program pelibatan orang tua dalam pendidikan anak usia dini. Faktor rendahnya keterlibatan orang tua dalam program anak usia dini berupa kondisi sosial ekonomi orang tua,
latar belakang pendidikan orang tua, bahasa, dan kemampuan komunikasi guru atau sekolah. Pengaruh rendahnya keterlibatan orang tua adalah ketidaksesuaian program anak usia dini dengan kebutuhan anak dan orang tua, kekurangan pembiayaan, kekurangan SDM, ketidakberhasilan keberlanjutan program anak di rumah, serta perkembangan anak tidak akan maksimal. Adapun bentuk-bentuk program dirancang diantaranya seperti menciptakan pusat keluarga, melibatkan media cetak, membuat website, dan membuat papan buletin keluarga.